Hamzah tadi kita panggil Pak anggota Bawaslu Sulsel, tapi tidak apa-apa ya. Ah, thank you Kak Ema, Pak Dr. Rahmat dan juga Kak Ula. Saya kira ini mengarahkan kita pada bagaimana penyelenggaraan pemilu atau ya tadi Kak Ula mengatakan ini pileg atau pemilu. Saya kira pokoknya pemilu begitu ya. Kita berharap Bawaslu itu bisa memainkan perannya sebagai pengawas begitu, dan tadi ada skeptisisme dari Kaula juga, bukan mengatakan bahwa Bawaslu kapasitasnya terbatas, kemudian agak susah mengendalikan area pemilihan yang sangat luas itu. Pak Alam ini tadi mungkin sudah mendengar juga apa yang disampaikan Kaula, Pak Dr. Rahmat dan juga Kak Emma tadi. Pembelaan Anda bagaimana nih? Siap Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menanti buka puasa, uh, Kak Asis selaku IO acara ini, sekaligus moderator, Kak Ema, Kak Ula, dan Pak Dr. Rahmat. Dengan segala keterbatasan dan maksimal kami, sebelumnya saya mohon maaf karena Ibu Ketua dan Kak Saiful tidak sempat membersamai kita di sini karena kami silih berganti untuk menghadapi gugatan di MK yang sementara berlangsung sampai sekarang. Menarik sekali tadi masukan-masukan dari Pak Dokter dan Kaulat termasuk Kak Ema. Kalau bisa memberikan masukan bahwa memang ada ruang kosong di regulasi kita di Undang-Undang Pemilu ini yang kalau saya langsung saja, karena saya mungkin tidak masuk di transaksionalnya, tetapi kalau berdasarkan undang-undang yang ada dengan perbawaslunya, mungkin lebih mengena ke persoalan money politiknya atau politik uangnya. Nah, di ruang kosong ini yang kami lihat, karena sebenarnya data kami ada terkait masalah penanganan pelanggaran ini. Untuk di tahun ini saja, temuan yang hasil pengawasan aktif dari teman-teman pengawasan di 24 kabupaten kota ini ada 77 temuan, kemudian laporan ada 125, ini sudah berkurang rentang 5 tahun dari 2019. Kalau di 2019 itu temuan 777, 771 dan laporan 324. Nah, kami sadari betul bahwa kenapa dalam perjalanannya setiap laporan yang ada misalnya aspek pembuktiannya yang menjadi prioritas, dan ini ada kendala karena ruang kosong yang saya maksud tadi di sini, kalau kita lihat di ketentuan pidana pemilunya lebih cenderung di persoalan memberikan atau menjanjikan. Nah, mestinya kan yang didorong di sini adalah termasuk yang diberikan ini atau pihak yang diberikan ini mestinya diberikan juga sanksi di situ. Nah, ini yang tidak ada, sehingga di situ kendala ketika kami masuk di persoalan materialnya. Nah, tentu berbeda dengan di pilkada. Trennya pilkada lebih gampang orang apa namanya ditindaki karena aspeknya di situ siapa saja, barang siapa. Nah, sementara di pemilu ini adalah beberapa orang tertentu saja yang menjadi kualifikasi untuk ditindaki karena berdasarkan SK dari timnya dan dari parpolnya. Nah, untuk orang perorangan belum memenuhi unsur dari aspek itunya pada saat ada laporan atau ada temuan. Nah, ini yang jadi kendala. Nah, ruang kosong yang kedua adalah saya lebih banyak ke normatifnya Kak Aziz, karena ini juga mungkin menjadi masalah karena kita tahu bersama-sama bahwa Undang-Undang Pemilu ini lahir di tahun 2017 gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya. Nah, ruang kosong yang ada di sini kami lihat adalah di pasal 75 dengan pasal 145 itu. Nah, di pasal 75 ayat 4 maupun di pasal 145 ayat 4 itu di Undang-Undang Pemilu bahwa penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu hak wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah di RI. Nah, kalau dibahasakan tadi masalah kecurigaan atau ada ketidakpercayaan, mungkin salah satu ruang yang perlu didiskusikan nanti di situ adalah bagaimana meretas pasal 75 dengan pasal 145 itu. Dan beberapa diskusi yang pernah juga saya ikuti selaku peserta juga, ini juga menjadi kendala sebenarnya bahwa sebelum keluar Undang-Undang Pemilu ini,
lebih lebih terpercaya ini penyelenggara dengan meskipun tiga undang-undang yang berbeda begitu. Nah, ini menjadi bersama dan tentu dengan segala macam keterbatasan dan maksimal kami tadi sekali lagi tentu data-data yang ada karena saya realistis saja bahwa kami sudah melakukan maksimal pengawasan baik dari segi pencegahan dan penindakannya, tapi untuk kali ini di pemilu ini izin kalau bisa saya sampaikan kurang lebih 8.000 ya, 8.826 bentuk pencegahan yang kami sudah lakukan. Nah, itu memang ya ada pendapat juga bahwa biasanya kalau ini menurut senior-senior yang sudah pengalaman jadi penyelenggara di pengawasan, biasanya kalau tingkat pencegahan tinggi, biasanya penindakannya itu berbanding terbalik. Nah, ataukah sebaliknya misalnya di 2019 bisa jadi di pencegahannya rendah tetapi di penindakannya yang tinggi. Nah, di 2024 ini penindakannya yang sedikit tetapi pencegahannya yang banyak. Nah, ini mungkin yang perlu kita dorong bersama dan betul yang dikatakan tadi Kaula bahwa di mana Bawaslu misalnya, tentu kami punya banyak keterbatasan dan pada kesempatan ini izin ya Kak Ema, Kak Ula dan Pak Dokter, kami selalu membuka diri untuk itu dan termasuk kasih terima kasih kami membuka diri untuk itu untuk diberikan selalu masukan. Kalau mau berbicara masalah beberapa kisah terkait money politik ini banyak juga sebenarnya dari versi kami yang agak lucu ini Kak. Misalnya begini, terakhir itu ada sebutlah Enrekang misalnya ya, ada sempat ada video itu yang diberikan uang, ini yang melapor, ini yang melaporkan. Nah ini kan sebenarnya kalau dari bahasa Indonesianya kalimat pasif dan aktif ya, memberi dan diberi. Nah di undang-undang ini kan bahasa memberinya yang didorong, bukan bahasa yang diberi. Nah saya terakhir ada juga dari kabupaten lain konsultasi ke saya bahwa bagaimana kami melaporkan kami yang diberikan oleh peserta pemilu itu. Apakah ada ruangnya kami melaporkan, diberikan? Ya, ini kan selama ini yang diatur di undang-undang adalah memberikan atau menjanjikan. Nah, yang ini yang mau dibalik, dijanjikan dengan diberikan. Nah, ini tentu keterbatasan kami karena kita di daerah kendalanya adalah selalu terkendala sebagai implementator, bukan sebagai regulator. Sehingga izin ada Pak ada akademik di sini, kemudian ada penggiat pemilu senior kita. Saya cuma bisa memberikan masukan dari segi aspek ruang kosong di regulasi itu bahwa mungkin bisa ditinjau kembali di pasal 75 itu dengan pasal 145 itu di ayat 4 masing-masing di ayat 4 kemudian karena kita tahu bersama bahwa setiap undang-undang yang lahir di negara ini selalu di pasal terakhirnya atau bab terakhirnya selalu ada ketentuan pidana yang mengikuti. Nah, di ketentuan pidana kami lihat ruang itu tadi bahwa belum berlaku secara keseluruhan, baru hanya sepihak pemberian sanksi itu dan kayaknya kalau kita bandingkan undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu, sanksi money politik di undang-undang pilkada itu jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih terbuka dibanding pelakunya untuk diberikan sanksi dibanding di undang-undang pemilu. Apakah tadi ada kisah pasal 75 di ayat 4 yang 145 ayat 4 itu kita tidak tahu. Nah, dari segi norma juga ini di pasal 278, pasal 24 dan pasal 286 itu ada kendala juga di situ Kak. Terkait masalah materi lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan meskipun secara eksplisit bahwa istilah transaksional itu bukan cuma persoalan uang. Juga dalam bentuk lainnya. Nah, tentu kami selaku penyelenggara atau by system lah ceritanya, kami tentu tidak bisa menafsir kemana-mana. Tentu di undang-undang itu ada penjelasan. Nah, di penjelasan 286 itu istilah materi lainnya itu tidak dibahasakan sebagai money politik, tidak dikategorikan sebagai money politik. Di pasal 286 ayat 1 itu yang banyak yang orang dorong, tapi di penjelasannya di Undang-Undang Pemilu itu, istilah materi lainnya itu tidak dimasukkan money politik karena itu dianggap bagian daripada pengeluaran dana kampanye atau finansial politik. Jadi bukan. Gitu.
Nah ini, Iya. yang kalau kita mau lihat fenomena yang kita bisa lihat ini, saya heran juga. Ini mungkin bisa menjadi catatan juga di diskusi kali lebih lanjut. Saya lihat ini tren masalah integritas ini. Selaku penyelenggara, mungkin saya salah satu alumni apapun, mulai dari SMP sampai perkuliahan, saya ini salah satu alumni yang dianggap paling sombong mungkin. Ya, Ya. ya ini amanahnya dari KMA dan kawan-kawan sendiri sebenarnya, bahwa jaga Hmm. integritas. Nah, kalau kita di penyelenggara memperlihatkan dari keliking, jempol, atau Hmm. ada bahasa-bahasa yang Iya. mengarah ke Jari ya, peserta, melibatkan jari. Hmm. ya itu. Nah, kendala sekarang saya heran juga di setiap ada perhelatan pemilu atau perhelatan pilkada, ini tren alumni-alumni dengan arisan ini booming ya, bagaikan jamur di musim hujan. Tetapi kalau Iya. tidak ada agenda pemilu, tidak ada agenda pilkada, Iya, 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 iya. persaudaraan alumni ini dengan arisan ini tidak ada, bisa dikatakan lebih tinggi. Nah, saya heran juga ini, karena saya sudah hampir 11 tahun jadi penyelenggara, dua dunia yang saya masuki ini, KPU dengan Bawaslu, KPU ya. ya, eh, apa di momentum pertemuan alumni ini dengan arisan ini maupun baik arisan keluarga maupun arisan teman, ini luar biasa. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu Sulsel ini saja kemarin kita diskusikan di kabar Makassar kemarin itu, saya ulangi sekali lagi bahwa salah satu prinsip penyelenggara adalah memberikan jaminan kepastian hukum. Di Sulsel ini, PSU ini di luar Papua, kita yang paling tinggi melakukan PSU. Hmm. Ya, ya. Jadi ada 64 TPS ya dari 19 kabupaten kota kami lakukan PSU, dan itu pun juga menjadi pro kontra juga setelah itu, Ya, karena ya, satu sisi kami mau menunjukkan dari aspek kepastian hukumnya supaya peserta pemilu ini ada ruang untuk memastikan kemudian suaranya, tetapi sisi lain ada kekhawatiran terjadinya meningkatnya money politik. Katanya ya, dolar semakin naik, uang yang mendatangi ya, pemilih dan seterusnya. Nah, ya, ya, malah sebenarnya yang kami dorong bukan cuma persoalan PSU, bahkan beberapa peserta pemilu yang bermasalah secara administrasi, kami dorong untuk mari berlomba-lomba ke MK. Iya. Nah, dan kalau dikatakan bahwa sejarahnya kalau menggugat ujung-ujungnya toh dikalat, saya kira itu adalah ruang sebenarnya membuktikan bahwa apakah prosedur yang dikhawatirkan selama ini itulah ajang pembuktiannya, dan tidak ada lagi indikator, tidak ada garansi lain memastikan prosedur demokrasi kita ini kecuali di jalur itu. Minta maaf karena saya lebih banyak berbicara dari sisi penyelenggaraannya. Tentu di luar dari ya, sisi ya, penyelenggaraannya, tentu bantuan dari kakanda senior ya, para sunggat saya di grup ini, tentu jauh lebih hatam lah persoalan itu. Saya lebih banyak mungkin bercerita dari sisi penyelenggaraannya. Di Bawaslu pun kami sempat menyewa. Kalau tadi bahasanya Kak Emma, mungkin model edukasinya mungkin diubah dan seterusnya perlu diperbaiki. Kami bahkan sempat menyewa dengan budget yang luar biasa konten kreator, Kak. Itu ada konten kreator kami sewa. Bagaimana kami menjelaskan bahwa bahayanya money politik itu money sampai politik ya, ya, ya ada konten kreator kami sewa, bahkan di ilmunya juga KM ini kami terapkan di sekolah-sekolah betapa eh, namanya money politik, betapa bahayanya, bahkan di masyarakat awam pun kami sampaikan bahwa yang pernah berharap lagi eh, anggaplah legislatif kita cerita ini, anggota dewan itu mau melirik Anda lagi karena Anda sudah dipanjar, Anda sudah dibayar duluan. Jadi nanti ketemunya 5 tahun lagi. Itu yang kami dapatkan selama ini di lapangan. Yang kedua, oke, 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 ya dan oke, sekali lagi dari sisi pengawasan kami berusaha maksimal dan tentu tidak bisa menafikan dari masukan-masukan apa yang ya, ada ya, selama itu. Kami berusaha terbuka dan memang Bawaslu ini agak berbeda lagi ini struktur kelembagaannya. Kalau dulu mungkin agak proaktif teman-teman civil society karena dulu sempat 5 komisioner provinsinya bahkan 3 hmm, di hmm, provinsi.
sekarang ini menjadi 7. Jadi agak ada kendala juga secara struktur kelembagaan. Dan itu pernah saya baca bukunya Tata Kelola Pemilu, itu penguatan kelembagaan ini bagian daripada itu tadi internalisasi dari penyelenggara itu sendiri. Dan sekali Oke. lagi ya dengan segala macam keterbatasan kami Kak ini, sekali lagi kendala terbesar kami adalah mungkin kami tidak bisa seatraktif, ya, tidak bisa seleluasa seperti yang teman-teman penggiat demokrasi di luar, karena kami selalu terkenal di persoalan implementator. Kami ini hanya Oke. implementator, ya, bukan regulator. Nah, Ya, pernah ya. kami memberikan juga ini, kemarin ini kami mengundang, bahkan bersurat ke partai-partai untuk mendatangkan saksinya, tetapi dari 24 kabupaten kota ini hanya Maros yang merespon. Hmm, hmm, Ya, dan itu kami hmm. lihat nyata pada saat terikat provinsi, kecenderungan saksi ini dihitung jari yang bisa memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai perwakilan dari peserta pemilu. Iya, Justru iya, kami, iya. justru kami Bawaslu dan KPU menjadi tontonan menarik Iya, di iya. tingkat provinsi. Nah, ini beberapa catatan dari kami sehingga kami sadari betul dengan segala macam keterbatasan, dan kami yakini bahwa sekali lagi dunia penyelenggara ini adalah bisnis trust. Apapun yang kami Bisnis, lakukan kalau Mas. ya, apapun yang kami lakukan kalau kami tidak dipercaya, tidak ada penguatan dari kakanda senior dan ayahanda di, ya, anggaplah di Ya. ruang ini, sekira persoalan demokrasi kita tidak bisa diselesaikan seperti yang diharapkan. Demikian Kak. Ya, terima kasih. Iya, iya. Saya kira sangat informatif. Sebelum saya serahkan ke panelis kita untuk closing statement-nya ini, eh, bisa tahu dari sekian kasus yang dibawa ke MK itu yang seperti apa ya contohnya ya? Karena saya update terus juga ini Kak. Oh, iya, Untuk iya. Presiden, eh, kebanyakan kami siap dari segi pelanggaran TSM-nya. Ya, Oke. kalau di 2019 TSM murni, di 2024 ini TSM plus abuse of power. Abuse of Ya, power berarti pemerintah ya, orang pemerintah ya. ya, Yang ya. kalau dari Kami- pemilu, pileg, Kalau pileg ini yang masuk di kami ini ada 5 partai yang masuk, tetapi yang hampir kami pastikan berproses selanjutnya di April sampai di Juni nantinya ada Partai Nasdem, tapi ini rata-rata kabupaten kota ya. Untuk di Partai Nasdem ada di Dapil Wajo dan Parepare, kemudian P3 untuk di Sidrap, juga DPRD Kabupaten, dan PKB untuk di Bulukumba. Rata-rata DPRD oke, Kabupaten oke. karena ya. Kabupaten di, ya. Terima kasih banyak Pak Lamsang, Kota Bawaslu Sulsel. Pak